Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat siang, kami dari Gereja Keluarga Sehat akan menyampaikan materi tentang kesehatan ibu hamil. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky dengan rekan saya Dian Rizky Mulyani. Saya Karina Nalitayati. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Pemeliharaan kesehatan ibu sangat penting karena ibu yang sehat akan melahirkan anak sehat. Seorang ibu yang mengalami kehamilan, persalinan dan nifas sampai 42 hari setelah persalinan dapat mempengaruhi kondisi kesehatannya, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Informasi atau pengetahuan tentang kesehatan ibu penting untuk diketahui sejak dini, dimulai dari remaja dan sebelum beranjak ke jenjang pernikahan. Bukan hanya calon ibu, tetapi pasangan calon ayah juga perlu tahu. A. Manfaat buku KIA. 1. Sebagai media KIE, buku KIA merupakan media komunikasi, informasi, dan edukasi yang utama dan pertama dan yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman ibu, suami, dan keluarga atau pengasuh anak di panti atau lembaga kesejahteraan sosial anak dan perawatan kesehatan ibu hamil sampai anak usia 6 tahun. 2. Sebagai dokumen pencatatan pelayanan KIA. Buku KIA selain sebagai media juga sebagai alat bukti pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh. Yang pertama, ibu tidak mau makan dan muntah terus-menerus. Yang kedua, berat badan ibu hamil tidak naik. Yang ketiga, pendarahan. Yang keempat, bengkak kaki, bengkak kaki, tangan atau wajah pusing dan dapat diikuti dengan kejang. Yang kelima, gerakan janin berkurang atau tidak ada. Yang keenam, kelainan letak janin di dalam rahim. Yang ketujuh, ketuban pecah sebelum waktunya. Yang kedelapan, persalinan lama. Yang kesembilan, penyakit ibu yang berpengaruh terhadap kehamilan. Yang kesepuluh, demam tinggi pada masa nifas. Keluarga berencana. Yang pertama, ibu atau ayah perlu ber-KB untuk 1. Mengikuti jarak dan mencegah kehamilan. Yang pertama, mengatur jarak dan mencegah kehamilan. Yang kedua, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita. Yang keempat, ibu memiliki waktu dan diperhatikan yang cukup. Tanda bahaya pada bayi baru lahir. Yang pertama, tidak mau menyusu. Yang kedua, kejang-kejang. Yang ketiga, lemah. Yang keempat, sesak nafas. Yang kelima, bayi merintih atau menangis terus-menerus. Yang keenam, tali pusar, kemerahan, sampai dinding perut berbau atau bernanah. Yang ketujuh, demam atau panas tinggi. Yang kedelapan, mata bayi bernanah. Yang kesembilan, diare atau buang air besar cair lebih dari 3 kali sehari. Yang ke-10, kulit dan mata bayi kuning. Yang ke-11, tinja bayi berwarna pucat seperti tumpul. Selanjutnya yang G, cara merawat tali pusar. Pusar. 1. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum dan sesudah memegang bayi. Yang kedua, jangan memberikan apapun pada tali pusar. Yang ketiga, rawat tali pusar terbuka dan kering. Keempat, bila tali pusar kotor atau basah, cuci dengan air bersih dan sabun mandi dan keringkan dengan kain bersih. Yang H, ASI menyusui dini, IMD dan ASI eksklusif. IMD adalah proses menyusui dimulai secepatnya setelah persalinan melalui kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan dibiarkan berlangsung selama setidaknya 1 jam. IMD wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan. IMD sangat bermanfaat bagi ibu maupun bayi. Air susu ibu eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambah atau mengganti dengan minuman lain.
Cara menyusui yang sebaiknya adalah sebagai berikut. 1. Susui sesering mungkin semua bayi paling sedikit 8 kali sehari. 2. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Ketiga, susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi yang lain. Keempat, beri bayi hanya ASI sampai umur 6 bulan. Dengan menyusui bayi, diperoleh manfaat sebagai berikut. Dapat mencegah timbulnya kanker payudara, ekonomis tidak usah beli susu, dan bersih. Selama menyusui, pola makan ibu sebaiknya diatur sebagai berikut. 1. Ibu menyusui makan dengan pola gizi seimbang dan perlu banyak minum agar ASI-nya cukup. Kedua, minum kira-kira 8 gelas lebih dari biasanya. Ketiga, ibu perlu banyak makan buah dan sayuran. Yang ketiga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salam Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Selamat siang, kami dari Gereja Keluarga Sehat akan menyampaikan materi tentang kesehatan ibu hamil. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky dengan rekan saya. Saya Dian Rizky Mulyani. Saya Karina Halitayati. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Pemeliharaan kesehatan ibu sangat penting karena ibu yang sehat akan melahirkan anak sehat. Seorang ibu yang mengalami kehamilan, persalinan dan nifas sampai 42 hari setelah persalinan dapat mempengaruhi kondisi kesehatannya, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Informasi atau pengetahuan tentang kesehatan ibu penting untuk diketahui sejak dini, dimulai dari remaja dan sebelum beranjak ke jenjang pernikahan. Bukan hanya calon ibu, tetapi pasangan calon ayah juga perlu tahu. A. Manfaat buku KIA. 1. Sebagai media KIE, buku KIA merupakan media komunikasi, informasi, dan edukasi yang utama dan pertama dan yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman ibu, suami, dan keluarga atau pengasuh anak di panti atau lembaga kesejahteraan sosial anak dan perawatan kesehatan ibu hamil sampai anak usia 6 tahun. 2. Sebagai dokumen pencatatan pelayanan KIA. Buku KIA selain sebagai media juga sebagai alat bukti pencatatan pelayanan kesehatan